Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua ya. Bapak mendoakan kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia bersama keluarga. Selalu semangat dalam belajar, walaupun pembelajaran kali ini masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Dan Bapak ingatkan, kita harus tetap pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang masa kebangkitan nasional tahun 1908. Di sini kita hanya membahas tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Walaupun banyak sekali tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam masa kebangkitan nasional pada saat itu, namun kita hanya akan membahas beberapa tokoh saja. Tokoh pertama yang tampak ada dalam gambar di sini adalah merupakan tokoh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo dilahirkan pada tanggal 7 Januari 1852. Beliau meninggal pada tanggal 26 Mei 1917. Apa peran dari Dr. Wahidin Sudirohusodo? Peran beliau adalah menyarankan kepada para pemuda, terutama Dr. Sutomo, untuk mendirikan organisasi kepemudaan, dalam hal ini organisasi Budi Utomo. Karena menurut beliau, inilah cara memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau sangat dikenal sebagai dokter yang dermawan, karena beliau mengobati rakyat tanpa bayaran sepeser pun. Tokoh selanjutnya adalah Dr. Sutomo. Ini gambar dari tokoh kita, Dr. Sutomo. Dr. Sutomo dilahirkan di Desa Ngepeh, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Beliau meninggal di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938. Pada waktu belajar di Stovia, sebuah sekolah kedokteran, dia sering bertukar pikiran dengan pelajar-pelajar lainnya tentang penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Terkesan dari saran Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk memajukan pendidikan sebagai jalan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan Belanda, maka pada tanggal 20 Mei 1908, para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia. Pada awal berdirinya, Budi Utomo mempunyai tujuan, yaitu memajukan pengajaran dan kebudayaan. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan Indonesia Study Club atau ISC sebagai wadah bagi kaum terpelajar di Indonesia. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun,
bank kredit, dan lain-lain. Pada tahun 1931, IST berganti nama dengan PBI atau Persatuan Bangsa Indonesia. Di bawah pimpinan Sutomo, PBI berkembang cepat. Pada bulan Desember tahun 1935, Budi Utomo dan PBI digabungkan menjadi Parindra atau Partai Indonesia Raya. Sutomo diangkat sebagai ketua Parindra. Parindra sendiri bertujuan untuk berjuang mencapai tujuan Indonesia merdeka. Tokoh selanjutnya yang akan kita bahas adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo dilahirkan di Desa Pejagakan, Jepara, pada tanggal 4 Maret 1886. Beliau meninggal di Batavia pada tanggal 8 Maret 1943. Ketika belajar di Stovia, beliau dinilai sebagai pelajar yang rajin, jujur, dan berpikiran tajam. Beliau menunjukkan sikap yang kritis terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Cipto Mangunkusumo membuat kritikan yang kritis kepada pemerintah kolonial di harian The Locomotive dan Batavia's Nieuwsblad. Setelah Cipto Mangunkusumo bertemu dengan Douwe Dekker dan Suwarti Suryaningrat, mereka mendirikan Indische Press pada tahun 1912. Setelah itu, beliau pindah ke Bandung dan aktif menulis di harian The Express. Pada tanggal 9 Juni 1919, Insulinde mengubah menjadi National Indische Party atau NIP. Pada tahun 1918, Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat. Cipto Mangunkusumo terpilih sebagai salah satu anggota oleh Gubernur Hindia Belanda sebagai tokoh yang kritis. Namun kekritisan Cipto Mangunkusumo tidak berubah. Dia tidak tergiur dengan jabatan tersebut. Tokoh selanjutnya adalah Kiai Haji Samanhudi. Kiai Haji Samanhudi lahir di Laweyan, daerah Surakarta, yaitu pada tanggal 9 Oktober 1868. Beliau meninggal pada tanggal 28 Desember 1956. Pada tahun 1905, Kiai Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam yang bertujuan menentang Belanda membeli dagangan dengan sangat murah. Tokoh selanjutnya adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto merupakan anak bupati. Namun demikian, beliau tetap aktif melakukan pergerakan untuk membela rakyat Indonesia dengan ikut serta dalam organisasi Syariat Islam. Cokro Aminoto mempunyai beberapa murid yang memberikan warna bagi pergerakan Indonesia, yaitu seperti Musso yang mempunyai paham sosialis komunis, Soekarno yang mempunyai paham nasionalis, Kartosuwiryo agamis atau religius. Pada bulan Mei 1912, Cokro Aminoto bergabung dengan organisasi Syariat Islam. Sebagai pimpinan SI atau Syariat Islam, ia dikenal mempunyai kebijakan-kebijakan yang tegas maupun bersahaja. Kemampuannya dalam berdagang menjadikannya Cokro Aminoto sangat disegani karena mengetahui tata krama yang beragam dari berbagai daerah dan wilayah. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan.
Sebenarnya masih banyak lagi tokoh yang berperan dalam masa kebangkitan nasional. Kalian bisa membaca atau mempelajari buku-buku paket yang kalian dapatkan. Setelah ini, kalian kerjakan tugas pada jam 11.45 sampai dengan jam 12.30 pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 di website. Dan kalian hanya mempunyai waktu 45 menit dalam mengerjakannya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk keluarga kalian semuanya.